Om Swastiastu. Mencari benang merah hubungan Hindu Krishna ISKCON dengan Hindu Dresta Bali. Tema diskusi kali ini kelihatan seru ya, tapi tidaklah. Bawa saja ke hal-hal damai-damai saja. Bila yang ditanam baik, maka pasti baiklah buahnya. Sesuai yang saya baca di Kompasiana bahwa Hari Krishna adalah salah satu ajaran filsafat dan ajaran ketuhanan yang sejatinya bersumber dari Bhagavad Gita. Seperti agama Hindu pada umumnya, penganut ajaran Hari Krishna juga menggunakan Weda sebagai dasar referensi untuk menguatkan isi Bhagavad Gita. Maka dari itu banyak orang mengira bahwa ajaran Hari Krishna tersebut murni dari Weda, walaupun pada kenyataannya hanya mengakui Bhagavad Gita sebagai otoritas tertinggi dan mempercayai bahwa Krishna adalah Tuhan yang tertinggi. Dikutip dari Kompasiana bahwa Hari Krishna memiliki beberapa larangan ritual, terutama berkaitan dengan sila dan acara pada Dresta Bali. Larangan tersebut antara lain tidak boleh menyembah simbol Tuhan seperti Acintya sebagai wujud Tuhan, Ongkara, dan aksara suci untuk Padunggalan Sangang Widi, tidak boleh menyembah leluhur, tidak boleh mempersembahkan caru, dan tidak menggunakan hewan sebagai sesajen. Bila pemberitaan Kompasiana betul, tentu ini bertentangan dengan Bhagavad Gita, yaitu bab 9 sloka 16-17 dan sloka 25 yang menyatakan, akulah upacara, akulah yajna, akulah persembahan pada leluhur, akulah obat ausada, akulah mantra, akulah minyak susu, akulah api, akulah yang dihaturkan ke dalam api suci. Bagi dunia ini akulah bapaknya, ibu, pemelihara, sesepuh. Akulah objek dari pengetahuan dan penyucian. Akulah aksara Om, dan akulah sesungguhnya Rigveda, Samaweda, dan Yajurveda. Bila ia menyembah dewa-dewa, akan pergi pada dewa-dewa. Penyembah leluhur akan pergi ke leluhur. Pembuat yajnya pada buta pergi pada buta, dan mereka yang berjajnya padaku akan datang padaku. Dari sloka-sloka tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan apa yang dilakukan oleh Hindu di Bali, sejalan dengan sloka-sloka Weda. Terkait dengan penggunaan hewan dalam yajna, Dharma Sastra bab 5 sloka 40 menyatakan, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang digunakan sebagai sarana upacara yajna akan meningkat kualitasnya dalam penjelmaan berikutnya. Sloka ini menegaskan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan termulia yang diberikan akal budi, juga didampingi oleh ciptaan Tuhan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, dan juga benda-benda tak hidup seperti batu, tanah, dan lain sebagainya yang diciptakan Tuhan untuk menyempurnakan dan membantu manusia hidup lebih baik, mencapai jagadita, dan hidup mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi karena itulah yang disediakan di luar manusia bisa dimanfaatkan untuk kehidupan dan juga untuk persembahan. Memahami kondisi tersebut sebagai penganut Hindu Dresta Bali tentu tidak ingin terbawa arus pertentangan, karena dengan Weda semua menjadi terang. Sebagai penganut ajaran Weda, penting mencari benang merah bagaimana posisi Hindu Krishna ISKCON dan Hindu Dresta Bali. Tema ini sangat sensitif, terlebih ada perjalanan dan hubungan yang kurang manis di antara keduanya. Namun sebagai sesama pejuang kebaikan kemanusiaan, pada pengikutnya masing-masing
Dan karena sama-sama bersumber dari ajaran yang sama, mungkin ada baiknya juga dicari benang merahnya, mengingat Weda sangat luas dan sangatlah tinggi kualitasnya yang hanya bisa dijangkau dengan benar oleh Maharsi Suci yang saat ini sudah tidak ada lagi di dunia. Di zaman Kaligus saat ini, para guru suci dengan kemampuan terbatas masing-masing berjuang untuk mencapai ajaran yang sempurna dan lebih sempurna dari waktu ke waktu. Namun dengan keterbatasan yang ada tentu tidak mampu mencapai kemampuan Maharsi Suci di zaman era Maharsi Suci seperti Bhagawan Vyasa, Bhagawan Brigu, dan lain sebagainya. Baiknya kita awali dengan sloka Bhagavad Gita sebagai satu sumber hukum wajib, karena kebenaran bagi penganut Hindu adalah bersumber dari kitab suci Weda Suruti dan Weda Smriti sebagai kekuatan kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan. Bhagavad Gita bab 9 sloka 29 menyatakan, "Aku adalah sama pada semua makhluk. Tidak ada yang terbenci atau tercinta padaku. Akan tetapi mereka yang menyembahku dengan bakti, mereka ada di dalamku dan aku pun ada di dalam mereka." Berdasarkan sloka tersebut, mari kita cermati kulit luar ISKCON dan Hinduisme Bali, sehingga kita bisa menjembatani mengapa harus bertentangan, karena sama-sama ingin berjuang membangun kemanusiaan lebih manusia lagi. ISKCON atau International Society for Krishna Consciousness adalah organisasi keagamaan Hindu Gaudiya Vaishnava. ISKCON juga dikenal sebagai Gerakan Hari Krishna. ISKCON didirikan oleh A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada di New York City pada 13 Juli 1966. Artinya jauh setelah turunnya kitab suci Weda. Keyakinan dasar ISKCON didasarkan pada sastra Hindu tradisional seperti Bhagavad Purana dan Bhagavad Gita. ISKCON merupakan salah satu dari banyak gerakan yang mirip dengan agama Hindu yang muncul di Barat sejak tahun 1960-an. Gerakan ini menyebar ke sebagian besar negara di Amerika Latin dan hadir di lebih dari 16 negara di benua tersebut. Dalam agama Hindu, Krishna dianggap sebagai dewa tertinggi dan salah satu dewa yang paling populer. Krishna merupakan inkarnasi atau awatara dari Brahman, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep Hinduisme. Ritual Krishna ISKCON pada dasarnya mendasari pada 3 acuan, yaitu sumber ajaran atau tatwa atau yantra, yaitu Bhagavad Gita, sehingga Krishna sebagai awatara Tuhan atau Dewa Wisnu dipuja dan dimuliakan. Sarana ritual yang digunakan yaitu patung Krishna, dikuil, dan berbagai persembahan yang biasanya banyak digunakan pada persembahan ritual keagamaan di India. Mantra yang digunakan diantaranya seperti doa-doa Hare Krishna dan juga doa yang lain sesuai dengan sumbernya, yaitu memuliakan Dewa Krishna. Ritualnya juga dipimpin oleh pendetanya, yaitu pendeta Hare Krishna. Karena itu mereka melakukan ritual berdasarkan ajarannya dan dipandu oleh pendeta, sebagaimana juga kegiatan ritual keagamaan lainnya. Bhagavad Gita bab 10 sloka 9-10 menyatakan, "Pikiran mereka terpusat padaku, kehidupan mereka diserahkan padaku, saling memberi penjelasan satu dengan yang lain, dan selalu bercerita mengenai aku. Mereka puas dan bahagia padaku. Pada mereka ini yang selalu setia dan yang menyembahku dengan kecintaan, aku berikan kekuatan pengertian budi yoga dengan mana mereka datang padaku." Sloka ini jelas menegaskan bahwa Brahman, Tuhan,
atau Krishna memberikan pencerahan kepada siapa saja melalui caranya dengan kecintaan yang dimiliki. Lalu bagaimana dengan Hindu Dresta Bali? Hindu Dresta Bali adalah tradisi agama Hindu yang diyakini dilaksanakan oleh masyarakat Bali secara turun-menurun. Agama Hindu Dresta Bali adalah agama Hindu yang meyakini ide Sang Hyang Widiwasa, semua istadewata, betara kawitan, kekuatan Sang Hyang Panca Mahabharata melalui simbol dasa aksara, yaitu simbol Dewata Nawasanga, Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Sing, Wang, Yang. Panca aksara, simbol Panca Brahma, yaitu Nama Siwaya. Tri aksara, yaitu simbol Trimurti, Ang, Ong, Mang. Dan Eka aksara dengan simbol Sang Hyang Widi, yaitu Om, merupakan bagian-bagian yang tidak lepas juga dari tatwanya, yaitu Weda. Dresta Bali merupakan perpaduan dari 4 tradisi, yaitu Sastra Dresta, Loka Dresta, Kuna Dresta, dan Desa Dresta. Hindu Dresta Bali yang kini sudah mencapai Berlin dan di Jerman dan Brussels di Belgia juga berkembang sejalan menyesuaikan dengan kebutuhan. Sumber tatwanya atau yantranya itu Weda Sruti dan Weda Semerti. Yantranya atau perantaranya ya Pura dengan Banten sesuai dengan tujuan jatnya. Sedangkan mantranya bersumber dari Weda Sruti dan Weda Semerti yang diperkaya dengan kearifan lontar lokal, yang sesungguhnya juga bersumber dari Weda Sruti dan Weda Semerti. Karena itulah komponen Dresta Bali meliputi sastra Dresta berlandaskan sastra agama Hindu, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Loka Dresta berasal dari kesepakatan pemimpin pada zamannya untuk menjawab tantangan sesuai dengan Weda Sruti dan Weda Semerti dengan pelaksanaan sesuai dengan kearifan lokal, yang juga bersumber dari Weda Sruti dan Weda Semerti yang diajarkan oleh Empu Kuturan dan Danghyang Nirarta. Yang berikut adalah Kuna Dresta, berasal dari tradisi agama dan budaya masyarakat Gebok Domas, yaitu 800 kakak, di mana ada kearifan-kearifan lokal yang bisa dikembangkan. Namun kini ini tentu menyesuaikan karena tata aturan menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Yang terakhir yaitu Desa Dresta, gabungan dari ketiga Dresta di atas yang penerapannya disesuaikan dengan desa, waktu, dan manusia serta lingkungan sosialnya. Dresta Bali menjadi identitas kultural masyarakat Bali dan rujukan bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Hal ini tentu sejalan dengan Bhagavad Gita bab 12 sloka 2-3. Mereka yang memusatkan pikirannya padaku, menyembahku dengan rasa kecintaan teguh dan dengan kepercayaan tinggi, mereka aku pandang sebagai yang tersempurna di dalam yoga. Begitu juga mereka yang menyembah yang kekal, yang tak terbatas, yang tidak terwujud, yang berada di mana-mana, yang tidak terpikir, tidak berubah, yang tidak bergerak, yang abadi, juga adalah tergolong dalam kelompok yang sempurna. Berdasarkan kunci utama ritual Krishna ISKCON dengan Hindu Dresta Bali, yang sumber tatwanya sama tetapi sila dan acaranya berbeda, maka tentu disinilah yang jadi sumber perbedaan yang menajam, yang cenderung hanya melihat di sila dan acara atau tata cara pelaksanaan ritualnya saja tanpa melihat tatu atau sumber kekuatan utamanya yang tidak diragukan kebenarannya dan bersifat mutlak, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Terkait dengan sila dan cara, karena berbeda maka tidak mungkin dipaksakan sama. Karena itu Hindu Krishna ISKCON
akan tumbuh di komunitas yang budayanya cocok sebagaimana perkembangan di Amerika Latin, beberapa negara di bagian Amerika Utara, dan juga Eropa. Untuk etnis Bali yang telah mendapatkan warisan ajaran Hindu yang sangat mulia, tentu tetaplah bertumbuh dan memberi aura damai dengan kepercayaan yang ada. Hal ini tentu sejalan dengan Bhagavad Gita bab 12 sloka 15 yang menyatakan, ia yang tidak membuat dunia menjadi gelisah, dan ia yang tak gelisah karena dunia, yang bebas dari sukacita dan iri hati, ketakutan dan gelisah, ia adalah kecintaanku. Sloka ini jelas menegaskan bahwa ajaran terbaik dari keyakinan apapun tidak boleh memberikan kegelisahan dan juga tidak boleh menjadi gelisah karena dunia yang tidak memiliki situasi yang terkontrol oleh diri sendiri, dan yang lebih penting adalah tidak merasa iri hati, rasa takut dan gelisah, cemas, karena itu bukan bagian dari kecintaan Tuhan. Hindu Dresta Bali telah tumbuh di komunitas yang budayanya cocok sehingga kini telah berkembang di Nusantara dan juga mulai didalami oleh banyak bangsa dunia, baik masuknya melalui budaya maupun lewat pernikahan. Yang sudah baik dan yang sudah cocok, jangan paksakan adopsi yang kurang cocok, karena bisa menimbulkan gesekan yang tidak produktif. Baiknya tekuni dan tingkatkan kualitas apa yang dimiliki masing-masing, dan tanpa perlu saling membuat dan memaksakan kehendak yang menimbulkan kegelisahan dan pertentangan. Hal ini sejalan dengan Bhagavad Gita bab 12 sloka 20 yang menyatakan, para bakta yang dengan penuh kepercayaan menatap aku sebagai tujuannya yang tertinggi, melaksanakan kewajiban yang abadi seperti yang telah aku ajarkan. Mereka yang berbakti ini adalah kesayanganku. Hindu Krishna ISKCON yang menetapkan Krishna sebagai dewa tertinggi, dan Hindu Dresta Bali yang menetapkan Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dengan simbol Akinti sebagai yang tertinggi, tidak boleh dipertentangkan karena masing-masing diyakini sebagai kekuatan untuk mewujudkan rasa bakti kepada Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling penting kita lakukan, dan termasuk penganut agama lain, marilah kita saling memuliakan sesama ciptaan Tuhan, karena hanya dengan jalan kemuliaan kita mencapai dan mampu mencapai kemuliaan bersama, dan pada akhirnya dengan kemuliaan bersama kita mampu hidup jagadita di dunia dan bahagia di akhirat. Om Santi 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 Om.